Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk bermuhajahah. Malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama ya. Dan mohon maaf di pekan sebelumnya karena ada gangguan teknis ya, sehingga kajian tidak bisa kami laksanakan. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya terlaksananya kegiatan kita malam hari ini adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini satu tema yang luar biasa kami bawakan dalam konsep kajian yang biasanya materi ini kami bawakan dalam konsep training, tetapi atas permintaan dari kawan-kawan dan insya Allah ini menjadi kebutuhan untuk kawan-kawan, maka kami sampaikan dalam bentuk kajian. Sehingga kami harapkan betul Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah bisa menyimak dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Dan sebelumnya kami ingin sampaikan bahwasanya materi terkait dengan lunas hutang ini nanti akan kami bagi menjadi 5 sesi. Sehingga ketika kawan-kawan menyimak, saya harapkan bisa menyimak dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang terakhir. Karena ini merupakan bagian dari sebuah puzzle. Ketika puzzle-puzzle itu disusun dengan baik, dengan benar, maka insya Allah akan menciptakan sebuah gambar yang sempurna. Maka ketika ada satu saja kita yang bolong, tidak menyimaknya, maka tentu puzzle itu menjadi tidak sempurna. Nah, kenapa harus kami bagi? Karena materi ini cukup panjang. Ketika tidak kami bagi, ini tidak cukup ya. Karena harusnya ini kami sampaikan dalam satu hari full day, dari pagi sampai dengan sore atau bahkan malam. Tetapi ini kami masukkan dalam program kajian yang insya Allah ini dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan komitmen teman-teman semuanya untuk bisa menyimak dari awal sampai dengan akhir. Setidaknya minimal teman-teman harus bisa menyimak materi pertama sampai dengan bagian yang keempat. Karena yang kelima itu nanti tambahan, yaitu tentang strategi langkah strategisnya, yang teman-teman sebenarnya langkah strategis itu bisa ditemukan di setiap potensi masing-masing. Baik, kami akan sampaikan Bapak Ibu kawan-kawan, namun sebelumnya mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa berjuang sehingga sampai dengan hari ini kita bisa masuk dalam agama Islam, kita bisa tersampaikannya wasilah dakwah dari beliau. Dan insya Allah kelak kita mengharapkan syafaatnya ketika kita di yaumul akhir. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang berbahagia,
Anda ada nggak sih di malam hari ini yang ikut kajian kita yang tidak punya hutang atau yang hutangnya sudah lunas, gitu ya? Kan barangkali ada yang sedang tersenyum, alhamdulillah bahagia, hutang saya sudah lunas, amanah saya sudah selesai, gitu ya. Sudah tidak ada cicilan lagi, Pak Ustadz. Nah, ada enggak di antara kita yang seperti itu? Atau malah sebaliknya, seluruh peserta yang ikut malam hari ini ternyata masih punya angsuran, masih terlilit dengan pinjaman, masih harus bergelut dengan tagihan dan sebagainya. Dari Bu Mei Moha ya. Alhamdulillah masih ada aman angsuran. Dari Bu Eni masih ada Kang. Oke ya. Dari Pak Ahmad Bayuni masih ada. Dari Bu Esa Bibah insya Allah masih ada Pak Ustadz. Ya oke. Bu Novianti Alhamdulillah masih ada. Ada dari Bu atau Bapak ini ya Masya Allah ya. Masih ada Pak Ustadz ya. Baik, berarti rata-rata kawan-kawan yang ikut menyimak Zoom pada malam hari ini masih punya amanah, masih punya tanggungan, masih ada cicilan. Nah, kira-kira bagaimana ketika ada satu materi yang kemudian bisa mengantarkan teman-teman untuk bisa melunasi amanah-amanahnya, bisa lunas utang. Ya, tentu itu adalah ini yang diharapkan. Baik, sebelum saya masuk materi, sedikit ya 1 menit, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya yang malam hari ini ikut menyimak Zoom ini ataupun esok hari kawan-kawan kita yang menyimak via YouTube agar semuanya Allah mudahkan langkah-langkahnya agar Allah bimbing dalam ikhtiarnya agar semuanya bisa lunas hutang agar hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amanah-amanah bisa lunas ya. Sejenak mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menyelesaikan amanah-amanah kita semuanya. Kita doakan kawan-kawan kita doakan saudara-saudara kita yang malam hari ini masih bergelut dengan tagihan, cicilan, masih bergelut dengan hutang, agar segera Allah berikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Amin ya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan, ustadz-ustadzah, sedikit saya ingin cerita tentang latar belakang ya. Bagaimana materi yang kami susun ini asalnya dari mana? Apa hanya sekedar materi yang kemudian kami sampaikan atau dari mana materinya? Baik, teman-teman, kawan-kawan semuanya, insya Allah materi-materi yang kami sampaikan itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi dari apa yang pernah kami rasakan, dari apa yang pernah kami lakukan,
Dan kemudian kami terus belajar dengan satu guru dan guru-guru yang lain sampai kemudian ketemulah satu formula ini. Yang insya Allah formula ini kami akan sampaikan kepada kawan-kawan semua dalam beberapa hari atau dalam beberapa pekan ke depannya. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman pribadi nih kawan-kawan ya, saya pun juga termasuk orang yang punya utang. Di masa yang lalu sama seperti apa yang teman-teman alami saat ini. Jadi kalau ada teman-teman saat ini yang mungkin berada di titik paling bawah, berada di kondisi yang memang dengan banyak tagihan, dengan banyak desakan, berbagai desakan dari mana saja, kami pernah mengalami. Ketika saat ini teman-teman harus bergelut, harus menghadapi banyak teror dan ancaman, kami pernah mengalaminya. Nah, dari mana asalnya? Kita coba sama-sama belajar, kawan-kawan. Jadi hutang-hutang yang kami miliki ketika itu adalah yang pertama dari kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, saya dan mungkin sebagian banyak di antara kita yang memang harus berhutang. Yang kedua, adanya banyak angsuran sehingga pendapatan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tadi. Dan barangkali ada di antara kita yang lain, termasuk saya, pernah usaha dan bangkrut, yang itu meninggalkan hutang. Pernah juga ditipu sama orang. Pernah juga mengalami investasi bodong. Pernah juga masuk dalam bisnis yang menjual impian. Diiming-imingi impian. Naik kapal pesiar, dan lain sebagainya. Itu pernah kami alami. Itu pernah kami alami, kawan-kawan. Sehingga itulah yang kemudian menyisakan hutang-hutang. Ada hutang di bank, ada hutang lewat KTA, kartu apa namanya, eh, tanpa tanpa agunan ya, kredit tanpa agunan, cuma modal KTP tok. Ada juga kartu kredit, ada juga rentenir mingguan, ada juga pinjaman-pinjaman yang lain. Dan bahkan sampai di titik nadir, kita pun hampir di penjara dan rumah tangga berantakan. Itu semua sudah kami alami, kawan-kawan. Lalu apa yang kami lakukan? Ya kami terus belajar. Kami terus belajar, kami terus berusaha agar kami bisa terbebas dari itu semua. Dan malam hari ini, materinya itu yang kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Yang akan kami bagi kepada antum semuanya, kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu, kawan-kawan, dan ustadz-ustadz semuanya. Karena saya pernah merasakan bagaimana diteror tiap hari, tidur tidak nyenyak, makan tidak nyaman, harus matiin handphone tiap hari, ditelepon setiap hari. Sedangkan kita harus fokus untuk bekerja. Sedangkan kita harus fokus mencari angsuran. Itu sudah kami alami. Itu sudah kami lakukan. Sehingga kami menginginkan betul agar teman-teman semuanya bisa belajar dari apa yang pernah kami lakukan, belajar dari apa yang pernah kami alami. Izin untuk menyampaikan materinya malam hari ini.
Baik teman-teman ya, izin untuk melanjutkan. Sekarang kita masuk pada materinya ya. Yang pertama ini di bagian pertama kami akan sampaikan terkait dengan pondasi ya. Pondasi dasar yang memang teman-teman harus kuati di bagian ini dulu sebelum nanti pada langkah-langkahnya, sebelum nanti pada actionnya. Ya, teman-teman lihat di depan, ini ada gambar gelas plastik. Barangkali kita tidak asing dengan gambar ini, ya, tidak asing atau sering ketemu gitu ya. Kalau sekarang sering ketemu dengan gelas plastik ini. Gelas ini kemudian ketika diisi dengan air, entah itu separuh, entah itu sepertiganya, atau bahkan seperempatnya, atau hanya sedikit saja isinya, maka ketika diangkat, ya akan enteng. Diisi penuh pun masih enteng ketika diangkat. Dan hutang itu seperti memegang gelas plastik ini, kawan-kawan. Gelas plastik yang diisi air sedikit. Gelas plastik yang diisi air sepertiganya. Gelas plastik yang diisi air setengahnya. Enteng kita megangnya. Diangkat pun pakai tangan kiri pun mungkin bisa dia. Sambil merem pun bisa. Enteng. Ya begitu utang. Kita awal anggapnya, wah enteng nih, bisa nih. Penghasilan berapa? Penghasilan 80 juta per bulan. Oke. Ada lu. Dengerin tuh. Ini suaranya kedengeran. Mohon maaf teman-teman, jaga mic-nya ya, agar tidak masuk ke ruang Zoom. Ya, saya ulang dikit. Terlihat enteng. Ya, ketika ditawari, ngangkat enteng banget. Gitu ya. Gaji 80 juta, secara logika buat angsur mobil, angsur rumah, angsur ini, angsur itu enteng lah. 20 juta, 30 juta buat angsuran enteng. Dihitung pakai logika. Saya usaha punya penghasilan 10 juta per bulan. Kalau yang 5 juta kita gunakan buat angsuran, enteng. Logika begitu. Logika kita selalu jalan begitu. Enteng kok, kan? Sebulan 3 juta enteng. Sebulan 1 juta enteng. Tapi pertanyaannya, kawan-kawan, ketika gelas ini kita angkat, kira-kira mampu bertahan berapa lama? Sejam, 2 jam, oke, masih kuat. Saya yakin masih kuat. 4 jam, 5 jam masih kuat. 6 jam masih kuat. 12 jam masih kuat. 24 jam. Ada yang kuat, ada yang enggak. 2 hari. Udah enggak kuat. Enggak kuat, Ustaz. Banknya ditaruh, Ustaz. Begitu utang, kawan-kawan. Awal tuh terasa ringan. Enteng gitu ya. Kita bisa. Tapi kita tidak pernah tahu kondisi di belakang kita seperti apa. Nyatanya orang yang penghasilan 80 juta per bulan aja juga nggak sanggup bayar angsuran. Ada pandemi, kena PHK. Ya Allah, Allah yang bisa ngatur segalanya. Kalau apa yang kita hanya ngandelin pola pikir kita, ngandelin apa yang ada dalam benak diri kita, ya begini. Kita anggapnya enteng. Saya pun juga begitu. Dulu, cuma 100.000 ini doang, enteng gitu ya. Angsuran berapa? Cepet. Aduh, nggak taunya. Bulan keempat, bulan kelima, waduh mulai kelimpungan. Kemana lagi nih Bang angsuran? Akhirnya apa? Cuma bayar bunganya aja.
Ya Allah. Ini yang pertama ya. Boom. Apa ini Bapak Ibu kan? Wah, ya. Boom. Iya. Ya utang itu seperti bom waktu. Suatu saat akan meledak. Dan ketika sudah meledak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah hancur deh semua. Pekerjaan udah nggak punya, aset udah nggak ada, udah dijual semua. Belum lagi keluarga kita. Aduh ya Allah. Hancur deh. Dulu masih tenang-tenang saja. Awal masih tenang-tenang saja. Enjoy ngadepin itu. Tapi begitu selanjutnya. Boom. Tagihan satu masuk. Tagihan satu udah pergi. Datang yang nagih dua. Tagihan kedua udah pulang. Datang tagihan ketiga. Waduh. Belum yang dari handphone. Belum yang dari SMS. Dan apa yang selalu dipikir? Siapa lagi nih yang bisa kita utangin? Begitu pola pikir kita. Sampai betul-betul akhirnya boom. Meleduk. Tanpa kita tanpa kita sadari kawan-kawan. Nah, bagaimana? Apa kita masih mau berkutat dengan hal seperti itu terus? Kalau jawabannya tidak, maka ayat ini perlu kita renungi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah zat yang maha memberi, zat yang maha mengabulkan setiap doa, zat yang mampu mewujudkan setiap hajat hamba-hambanya, itu tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum, keadaan seseorang, keadaan keluarganya, si fulan atau si fulanah, sebelum mereka sendiri yang mengubah keadaan diri mereka. Ngerubah apa yang ada dari dalam dirinya sendiri. Kalau nggak mau berubah ya udah, masih bersikeras ya udah. Mau gimana lagi? Katanya mau berubah, katanya mau lunas, ya harus berubah dong. Kalau kita mau lunas, tapi kita masih enggan, masih ogah-ogahan. Ada yang masih sholatnya aja masih bolong-bolong, katanya pengen lunas utang, sholatnya masih bolong. Allahu Akbar. Ya, jadi berubah kawan-kawan. Dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, kita berubah. Yuk sama-sama kita berubah. Kita berubah menjadi lebih baik. Kita berubah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berubah menjadi hamba yang diridhoi dalam setiap langkahnya. Karena sekali lagi, ketika kita tidak berubah, ya kita tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kami sampaikan. Inilah 3 cara tepat untuk bisa lunas utang. Ya, boleh dicatat ya. Yang pertama adalah perbaiki niat. Yang kedua, perbaiki mindset atau pola pikir kita. Dan yang ketiga adalah perbaiki action. Sesederhana itu Pak Ustadz. Iya,
perbaiki niat kita, perbaiki mindset kita, perbaiki action kita. Iya, sesederhana ini. Tetapi sesederhana ini, kami akan bagi menjadi 5 materi. Kami bagi menjadi 5 tahapan yang teman-teman harus mengikuti puzzle demi puzzle-nya. Ya terlihat mudah, terlihat simpel ya. Tetapi ini ketika nanti kita kupas satu persatu, masih banyak hal-hal lain yang di luar apa yang kita pikirkan. Baik, kita akan kupas satu persatu. Perbaiki niat dulu. Teman-teman barangkali masih ingat hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi segala amal itu tergantung apa yang diniatkan. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ketika kita sedang ingin menyelesaikan persoalan amanah-amanah kita, niatnya apa? Apakah niat ingin selesai hutangnya saja? Atau niat ingin bisa bermanfaat bagi orang lain? Tidak mudah. Ketika di saat kondisi kita sedang punya banyak persoalan, sedang punya banyak tagihan, kita harus memikirkan orang lain. Ini tidak mudah. Dan kami sudah temui banyak seperti itu. Maka di Manut Quran kami ajarkan, teman-teman, yuk setidaknya mulai dari doa. Doakan teman-teman kita yang saat ini sedang punya utang. Sebutkan namanya. Doakan agar Allah mudahkan bisa segera lunas utang. Niatkan dalam diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Meskipun kondisi kita saat ini sedang punya utang, sedang punya tagihan, sedang harus bayar cicilan, maka bantu orang lain. Bantu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang paling ringan, yang paling kecil adalah dari doanya tadi. Dan ketika teman-teman ingin segera menyelesaikan amanah-amanahnya, utang-utangnya yang utamanya adalah utang riba, ini bukan sekedar teman-teman ingin selesai karena sudah ditagih, ingin segera lunas karena sudah capek tadi menghadapi rentenir, menghadapi tukang tagih, menghadapi debt collector, tidak. Tetapi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang dosa dan bahkan mengarah pada dosa. Sesuatu yang salah dan mengarah pada yang dosa. Kalau kita lakukan riba, itu kan dosa. Maka kita niatkan bahwasanya kita ingin terbebas dari dosa riba. Jadi bukan karena kita sudah tidak tidak sanggup membayar lagi, baru kemudian kita taubat, baru kemudian kita ingin lunas utang gitu ya. Jadi selama masih kita bisa bayar, ya sudah bayar gitu ya. Tapi kalau sudah mentok, baru kemudian terkadang orang berhenti, ingin segera lunas. Nah, niatnya teman-teman ya. Dalam kondisi saat kita sedang punya banyak persoalan, sedang punya banyak tagihan, jangan hanya sekedar memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Karena tatkala kita memikirkan orang lain, membantu orang lain dari apa yang bisa kita lakukan, maka Allah yang akan membantu diri kita menyelesaikan utang-utang kita. Nah, yang kedua, perbaiki mindset-nya, pola pikirnya, kawan-kawan. Mindset itu pola pikir. Bagaimana ketika kita
punya utang. Mindset apa yang harus kita benerin? Karena saya pernah melakukan beberapa evaluasi ya terhadap diri saya dan juga terhadap beberapa kawan-kawan di luar sana yang menyebabkan seseorang itu punya utang itu karena mindset yang salah. Saya ulang, ini belajar dari diri sendiri dan juga dari orang-orang di luar sana. Mindset yang salah inilah yang menyebabkan seseorang punya utang. Dan kalau sudah punya utang, maka mindset ini harus dibenerin agar bisa lunas. Karena dari mindset, dari pola pikir inilah yang nanti akan menggerakkan lisan kita, akan mempengaruhi cara berbicara kita, akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi gerak langkah kita, akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita selanjutnya. Maka harus kita perbaiki. Apa saja itu? Ya, apa saja? Mindset yang pertama, setiap hutang harus dibayar. Yuk, dibaca dalam hati masing-masing atau dibaca dengan lisan yang pelan. Ya, mic-nya tidak usah dinyalakan. Ikuti saya ya. Setiap hutang harus dibayar. Ya, mic-nya tidak usah dibuka ya. Teman-teman ikuti. Setiap hutang harus dibayar. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah berhutang, maka niatkan untuk membayar. Karena ketika kita niat untuk membayar, maka Allah yang akan membantu kita. Yang akan hadir menolong diri kita untuk menyelesaikan utang-utang kita. Tapi kalau sudah ada niatan untuk tidak membayar, maka yang terjadi dampaknya luar biasa untuk kehidupan kita di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Dan orang yang meninggal dunia masih punya hutang belum terbayarkan, maka tidak akan bisa masuk surga sampai dia bayarkan hutangnya. Atau sampai dibayarkan hutangnya oleh ahli waris atau oleh siapapun. Maka penting. Setiap kita punya utang harus dibayar. Ini mindset pertama. Ya, tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, beban terbesar dalam hidup ini adalah beban hutang. Kita tidak punya pekerjaan, betul itu beban. Tidak punya uang, betul itu beban. Punya anak yang nggak nurut itu beban. Benar. Tetapi ada beban yang jauh lebih besar dari itu, yaitu adalah beban utang. Karena ketika seseorang masih punya hutang, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa membayar, bagaimana saya bisa mencicil, dari mana saya harus cari. Itu yang selalu dipikirkan. Sehingga nanti tindakan-tindakan yang lain itu diabaikan. Ada keluarga, ada anak, ada istri, ada teman, diabaikan. Kan ini luar biasa beban ini. Inilah yang nanti memicu amarah. Keluarga bisa retak, bisa berantakan, bisa cerai. Itu gara-gara utang. Ya, gara-gara utang. Orang tua dan anak bisa tidak akur itu gara-gara utang. Antar teman itu tidak akur gara-gara utang. Putusnya persahabatan itu gara-gara utang. Dulu kemana-mana nih bareng nih berdua nih. Begitu ada utang di tengahnya, mulai ada jarak tuh. Mulai ada jarak tuh. Udah nggak udah nggak komunikasi, udah nggak bareng lagi, jarang ketemu. Kenapa? Ada utang.
Maka kalau dengan kawan, dengan teman, tolong jangan berutang. Kalau mampu bantu, kalau enggak ya udah mohon maaf ya. Enggak bisa ngasih utang. Karena ini luar biasa, bisa bisa retak, bisa putus ini persahabatan. Dan ini bebannya luar biasa. Ya. Yuk kita ucapkan pelan-pelan saja, enggak usah dinyalakan mic-nya. Beban terbesar dalam hidup adalah hutang. Beban terbesar dalam hidup adalah hutang. Maka hindari hutang. Dan kalau kita sudah punya hutang, maka niatkan untuk membayar. Tentu dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara menyelesaikan hutang itu sama. Ada di sini yang mungkin punya utang 1 juta. Ada teman yang lain punya utang 10 juta. Ada yang punya 30 juta, 50 juta, 100 juta. Bahkan sampai dengan 1 miliar pun. Cara menyelesaikan hutang itu sama. Yaitu apa? Dibayar. Dibayar. Maka pertanyaan berikutnya. Lah kalau saya nggak punya uang Ustadz. Bagaimana saya bisa membayar? Nah itulah yang nanti harus kita pelajari dalam materi kita ini. Ya, teman-teman nanti kita akan sampaikan materinya itu. Nggak punya hutang, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nganggur, bagaimana bisa bayar hutang, Pak Ustadz? Nah, nanti kita pelajari. Ya, teman-teman ikuti puzzle-puzzle materi ini. Nanti ketemu, ya, ketemu materinya. Tapi mindset ini teman-teman kuasai dulu. Buat cara menyelesaikan hutang itu sama. Mau utangnya banyak, mau utangnya dikit sama. Dan utang 1.000 pun itu nggak akan lunas karena nggak pernah dibayar. Apalagi utang yang jutaan kalau nggak dibayar juga nggak lunas. Paham ya teman-teman ya? Yuk coba kita baca pelan. Cara selesaikan hutang itu sama. Yang keempat, jangan selesaikan hutang dengan hutang lagi. Ya, jangan selesaikan hutang dengan hutang lagi, teman-teman. Nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah berhenti, nggak akan berkurang hutang kita, tapi justru nambah, 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 nambah. Ada mungkin di antara kita yang dulu hutangnya sebenarnya itu nggak banyak, 1 juta, 2 juta, sekarang udah jadi puluhan juta dan bahkan ratusan juta. Kenapa? Ya tadi dengan model begini, hutang satu dibayar dengan hutang lain. Riba satu dibayar dengan riba yang lain. Gali lubang, tutup lubang. Bukannya tertutup, malah lubang yang makin dalam. Makin banyak. Makin besar. Ini loh, sampai kemudian nanti muncul jadi tadi, bom tadi. Sudah nggak ada tempat lagi buat kita minjem. Dan nanti kalau udah pada fase ini, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan umat Islam. Saudara sesama Muslim. Sering kali kan sesama Muslim nggak mau bantu Pak Ustadz. Ini siapa yang bantu saya Pak Ustadz? Loh. Nggak bahaya toh. Jadi malah nyalain saudara Muslim utangnya siapa gitu ya. Malah nyalain saudara Muslim. Jadi selesaikan jangan dengan hutang lagi. Stop hutangnya. Tapi ditagih Pak Ustadz. Iya, ditagih sama. Saya juga pernah sama. Hadepin gitu. Dihadepin. Diancam Pak Ustadz. Ya udah gimana? Ancam ya ancam aja. Kayak gitu ya. Dan hutang itu hukumnya adalah hukum perdata. Tidak akan pernah menjadi hukum pidana kecuali kita lari. Kecuali kita sembunyi. Kecuali kita berbohong. Nanti berubah jadi hukum pidana. Maka jangan pernah, kan. Jangan selesaikan hutang dengan hutang lagi. Nggak akan selesai.
nggak akan lunas-lunas ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, hadapi jangan lari. Ini tadi kita hadapi teman-teman. Ada datang, ya udah datang dipersilahkan masuk. Tapi dia nagih Pak Ustadz, nggak apa-apa suruh masuk, suruh duduk, buatin kopi, buatin teh, kasih cemilan, udah ajak ngobrol. Kalau dia ngomongnya ngegas, ya udah dengerin aja dulu, ya kan? Mau gimana lagi? Orang memang kita punya utang, orang memang kita belum bayar, ya nggak? Mau gimana lagi? Udah diterima, maka ditagih ya wajar, karena kita belum bayar, karena kita punya utang, begitu. Dihadapi, sampaikan permohonan maaf, maaf, ya, belum bisa nih. Tahu sendiri Bapak, tahu sendiri Ibu, ya kan? Lagi banyak kebutuhan begini. Nah, seterusnya. Jadi kita hadapi, jangan lari. Yang kelima, hadapi, jangan lari. Yang keenam, yakin sama Allah. Teman-teman, seberapapun utang kita, mau besar, mau kecil, mau sedang, itu yang bisa nyelesain utang kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita. Kita nggak akan mampu, kita ini orang lemah, nggak akan mampu kan kawan. Yang mampu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hanya melakukan yang terbaik aja, ibadah yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Habis itu hasilnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin. Dan ketika seseorang sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah yang bakal nolong kita, selesai kok. Ditolong oleh Allah. Datang kok. Injury time. Ya kan? Di saat waktu, di saat yang tepat, dalam kondisi yang tepat, Allah datang di situ. Kuncinya yakin. Tapi kalau kita nggak yakin, ya nggak jadi diantar itu pertolongan Allah. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, coba teman-teman perhatikan ayat ini ya. Ini semoga bisa nguatin diri kita semuanya ya. Ini dulu sering saya dawamkan ya. Sekarang juga masih ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak tiap habis sholat. Kalau dulu habis sholat ya, terdawamkan. Yaitu di Quran surah Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau juga mencabut kerajaan dari engkau yang kehendaki. Jadi Allah itu memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga bisa mencabut kenikmatan, pertolongan, kekayaan dari siapapun sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah atau jadikanlah diri kita itu yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan pula orang yang engkau kehendaki. Jadi kalau memang kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita akan dimuliakan. Tapi kalau memang episode kehidupan kita harus dihinakan, ya sudah, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga pada tahu kalau kita punya utang. Saudara pada tahu kalau kita punya utang. Jadi omongan tetangga, jadi gunjingan teman kerja. Ya enggak?
Oh, ternyata ini semua adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa mintalah kepada Allah agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Engkaulah ya Allah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dawamkan ini ya teman-teman. Nah, ayat yang berikutnya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi engkau yang masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, itu Allah bisa. Apalagi cuma nolong kita dari kegelapan dunia ini, dari gelapnya utang, dari gelapnya riba, itu sangat bisa Allah. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan dari yang apa? Yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, Allah kasih rezeki tanpa batas dari mana asalnya itu sangat sangat mungkin. Ada yang datang sharing, Pak Ustadz, saya besok harus bayar utang nih. Kalau nggak saya di penjara. Loh kok bisa? Iya, saya sudah telat, saya sudah mangkir dari bayar itu. Oke, masih ada waktu satu malam nggak? Masih ada Pak Ustadz. Iya, malam nanti nangis sama Allah, minta sama Allah. Dan ketika itu saya tidak tahu lagi ceritanya seperti apa. Jarak 2-3 hari berikutnya baru kemudian dia ngasih kabar, Pak Ustadz, Alhamdulillah saya nggak jadi di penjara. Lo gimana? Iya, pagi harinya waktu saya jualan Pak Ustadz, ada yang datang nolong saya Pak Ustadz, bayarin itu utang-utang saya. Allahu Akbar. Masih ada waktu. Maka ada yang bilang, Pak Ustadz, akhir bulan saya harus bayar angsuran. Tanggal berapa? Awal bulan Pak Ustadz. Masih ada waktu. Kejar tuh. Kejar sebulan, jangan bolong. Kejar tuh, jangan kendo. Kan begitu. Maka kuncinya tadi, yakin sama Allah. Kalau kita nggak yakin, ya udah pakai logika mikir kita. Dari mana Pak Ustadz? Saya nganggur loh ini. Saya nggak punya pekerjaan loh ini. Ya kalau kita deket sama Allah, ya Allah bisa datang, bisa kasih kita pekerjaan. Allah bisa kasih kita ide-ide, kan begitu. Allah bisa pertemukan kita dengan peluang-peluang. Allah bisa antarkan kita dengan orang-orang yang memberikan kesempatan. Begitu cara Allah. Ya kadang mas sekali lagi di luar logika. Nah yang ketiga adalah perbaiki actionnya Bapak Ibu. Kawan-kawan ya. Actionnya itu ada 3. Ya. Yang pertama benerin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua benerin hubungan sama orang tua dan pasangan. Yang ketiga benerin ikhtiar buminya. Nah, ini insya Allah kita akan perdalam lagi pada materi yang berikutnya. Insya Allah ya. Jadi kita tidak sampaikan pada malam hari ini karena terlalu panjang nanti ketika kami sampaikan. Semoga Allah lunaskan seluruh hutang kita dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, insya Allah ini sebagai pondasinya. Teman-teman kuasai dulu, teman-teman renungkan, pahami, dan jadikan ini sebagai pondasinya untuk melangkah di hari esok lagi. Dan insya Allah terus pantengin info dari kami karena untuk materi selanjutnya nanti insya Allah eh, jadwalnya akan menyesuaikan sehingga teman-teman ikuti puzzle demi puzzle-nya ini sampai nanti materi yang terakhir. Insya Allah teman-teman bisa dapatkan satu materi utuh yang teman-teman bisa amalkan dan insya Allah akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, waktu saya kembalikan kepada Guswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kan kasir pada Waalaikumsalam. Kang Ustadz Udin Yulianto
yang telah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini, pondasi untuk menyelesaikan amanah-amanah kita ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Eh, Kembali kita diingatkan ya, kembali kita mereview ilmu-ilmu yang selama ini sudah kita mungkin pahami ya, melalui buku Manat Quran Bisa Kaya, dan tentunya setiap disampaikan oleh Ustadz kita Kang Ustadz Udin Yulianto seperti kembali fresh ya, bahwasanya kita harus kembali mengevaluasi apakah langkah-langkah kita dalam menyelesaikan amanah-amanah kita ini sudah berjalan sesuai dengan tracknya ya. Sekali lagi kita diingatkan untuk kembali meluruskan ya niat-niat kita ya, benerin niat ya, benerin actionnya, benerin mindsetnya. Ini kembali kita diminta untuk menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan sesi kita berikutnya, yaitu sesi sharing. Ya, silahkan untuk persiapan menuju sesi sharing, Bapak Ibu bisa rehat dulu, bisa mengambil air minum ya, atau snack yang sudah ada di depan Bapak Ibu, silahkan dinikmati dulu sambil kita mempersiapkan untuk acara sharing. Ya. Nanti bisa ditulis melalui chat room ya, dan juga bisa raise hand. Nanti kita bagi timingnya. Dan mohon maaf untuk forum kita batasi sampai pukul 21.30 ya. Jadi nanti kalau sudah lewat pukul itu, bagi yang mau sharing atau diskusi nanti kita mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan. Baik, kita awali yang sharing dari yang melalui uh, langsung ya, melalui Zoom secara langsung. Ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama Ibu Musyailamah, Bunda Musyailamah dari Pemalang. Silakan Ibu, Bunda. Monggo langsung saja sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing ya, Ustadz dan teman-teman Manut Quran semua. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, diberi rezeki nikmat, sehat, sampai saat ini bisa bergabung di Manut Quran dan ikuti challenge-challenge yang Ustadz Udin sampaikan ke kami-kami. Awal cerita ini, awal pertama saya mengikuti Manut Quran itu di tanggal 16 November tahun 2022 ya Ustadz. Ya. Mulai dari situ saya berawal mengikuti kajian Manut Quran bersama Kang Ustadz itu, terus sharing-sharing, saya sampai melakukan sholat tobat dan menyadari koreksi diri, ternyata benar-benar di situ mindset saya itu salah besar, dan alhamdulillah di usia saya sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa bertobat dan memperbaiki niat hidup saya, kata Pak Ustadz. Ya. Sampai pada akhirnya setelah saya melakukan tobat dan hijrah itu luar biasa. Detoxnya itu luar biasa, sampai setiap waktu saya sering telepon, sering WA sama Ustadz, bagaimana ini Ustadz, bagaimana kayak gitu. Dan di situ Pak Ustadz sering menguatkan saya untuk tetap bersabar dan terus berjuang di jalan Allah, katanya. Dan alhamdulillah dengan seiringnya berjalan waktu dan saya melaksanakan challenge-challenge yang saya dapatkan dengan berusaha untuk istiqomah, disiplin, sampai saat ini alhamdulillah hutang-hutang saya sudah mulai berkurang, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai berkurang, ya. Di setiap permasalahan selalu datang pertolongan dari Allah. Memang itu benar-benar nyata dan benar-benar saya buktikan dengan keyakinan saya, benar-benar selalu ada pertolongan di setiap kesulitan yang saya hadapi di situ, Ustaz. Dan alhamdulillah orang-orang yang saya berhubungan hutang sama orang-orang banyak itu
yang awalnya itu keras, sampai bawa polisi ada, sampai kasar juga ada, sampai perbankan, leasing, dan lain-lain itu saya alami semua, sampai saya itu gemetaran. Di saat itu saya sampai ketakutan, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak ada punya rasa takut untuk menghadapi mereka-mereka, dan alhamdulillah Allah itu meluluhkan hatinya mereka-mereka sampai eh, mereka itu memberi kesempatan saya untuk bisa melunasi secara dicicil dengan membayar pokoknya yang dulu saya ceritakan ke Ustadz itu soal Ya, rentenir yang non-muslim oke. itu Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah lunas, dan matur nuwun untuk semua grup yang ada di challenge yang saling mendoakan teman-teman yang di situ. Alhamdulillah omset saya pun mulai naik, dan dari hasil itu alhamdulillah bisa untuk melunasi hutang-hutang saya. Amin, amin, amin. Intinya memang harus yakin, karena ini suatu kesalahan saya. Dulu saya berpikirnya itu kalau nggak hutang bank atau nggak punya hutang, itu saya dapat modal dari mana kayak gitu. Ternyata mindset yang seperti itu benar-benar salah, salah dan salah. Karena apa? Di situ saya lupa kalau saya itu punya Allah kayak gitu. Setelah saya yakin semua itu Allah, semua yang punya itu Allah, yang maha kaya Allah, dan saya pasrah semua sama Allah. Ternyata di situ Allah itu benar-benar sayang sama hamba-hambanya. Ini benar-benar saya merasakan di sini, dan matur nuwun sangat saya selalu dibimbing dan selalu dirangkul dalam manut Quran ini Ustadz, terutama Amin, terhadap amin. Ustadz Udin Yulianto nggih. Matur nuwun Oke, sekian. amin. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya alhamdulillah yang bisa kami ikut sampaikan juga, ikut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kawal ya, terus kawal mohon sama Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Karena keistiqomahan itu memang harus kita minta, dan hanya Allah yang bisa memberikan keistiqomahan buat diri kita. Ya, senantiasa kita saling mendoakan. Saya berdoa juga kepada beliau, Bunda Musyalamah dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya insya Allah ya yang hari ini sedang diberikan sakit oleh Allah, semoga diberikan keikhlasan, insya Allah akan menjadi pengurang dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari esok insya Allah anak-anaknya segera diberikan kesehatan dan pulih bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan terima kasih, ini menjadi motivasi, menjadi pencerahan bagi kita semuanya yang ada di grup ini dan yang ikut menyimak materi pada malam hari ini, insya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Musyalamah ya untuk sharingnya. Semoga memberikan motivasi kemanfaatan bagi semua peserta ya untuk berusaha istiqomah dalam menjalankan ikhtiar-ikhtiar yang sedang dijalankan saat ini. Baik, kita akan lanjut sharing berikutnya. Eh, ini yang pakai label Redmi 9. Silakan Ibu yang pakai Redmi 9 untuk dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya Ustaz. Aduh, ya Allah, Pak Ustaz, saya ini masuk anggota ini dari tanggal 15 bulan September 2023. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya udah istiqomah Ustaz. Saya ini Ustaz pelaku apa yang tadi Ustaz terangkan. Jadi saya ini pelaku pinjam meminjam, kebanyakannya riba Ustaz. Pertama yaitu untuk modal sini, modal situ. Di awal bulan pertama, kedua dan ketiga usaha saya berhasil, tapi setelah ada COVID, usaha saya gulung tikar Ustaz. Akhirnya saya utang lagi untuk membayar
uang modal itu. Akhirnya saya terjerat, Ustaz, terjerat hutang riba sampai saat ini. Sekarang saya ada di titik bulan tanggal itu. Alhamdulillah, Ustaz, saya dari cukup, tapi tentang materi sehingga saya ingin faktor yang sesuai yang Ustadz terangkan itu mungkin faktor utama sudah lakoni, faktor pendukung sudah saya lakoni, mungkin faktor penentu yaitu dari Allah. Mungkin Ustadz saya ini kebanyakan dosa ya Ustadz ya, sehingga saya ini kan penutup rezeki itu adalah dosa. Saya dosanya besar dok Ustadz, sehingga saya itu merasa bersalah terus. Masalah apalagi sekarang ya, saya ini cara menyelesaikan bayar hutang itu gali lubang tutup lubang seperti Ustaz tadi katakan. Itu memang hutang itu jangan selesaikan dengan hutang lagi, tapi saya itu lakukan Ustaz, sehingga itu susah sekali untuk lingkaran ini Ustaz. Jadi kiat apa atau apa yang harus saya lakukan Ustaz sehingga saya bisa keluar dari masalah ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana ini? Mohon maaf sebelumnya. Ini saya Bu Saroh, Pak Ustaz dulu pernah bertanya waktu pertemuan Zoom pertama, tapi ini karena aku tak-atik ya mungkin, jadi saya belum ganti nomor, belum ganti nama Ustaz, jadi masih Redmi 9. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, Jih, Bunda Syarah ya. Alhamdulillah, tidaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Sampai dengan malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk belajar, untuk ngaji. Sampai dengan malam hari ini Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang insya Allah saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ini harus kita syukuri. Berarti Allah memberikan kesempatan buat diri kita ke depannya jauh lebih baik lagi. Dan berarti Allah memberikan kesempatan untuk diri kita untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah kita tentunya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan-tahapannya ya materi malam hari ini silahkan Ibu pahami betul, Ibu cermati betul, mindsetnya tadi betul-betul dikuatin lagi gitu ya, maka tidak ada lagi tuh yang namanya apa namanya gali lubang tutup lubang, udah hadapi saja, yakin sama Allah, dipelajari dulu ini sebagai dasar ya, sehingga nanti ketika masuk di puzzle yang kedua fondasinya udah benar, maka kita akan mudah untuk menjalankan di puzzle-puzzle yang berikutnya. Karena ketika puzzle dasar ini, bagian dasar atau bagian pondasi ini tidak kita kuati dulu, kita langsung pada tahapan amalan-amalan, nanti yang ada apa? Yang ada adalah apa namanya? Di amalannya itu tidak kuat gitu ya. Seperti itu. Kalau orang Jawa bilang nanti bisa ngelokro. Tahu nggak ya bahasa bahasa Indonesianya apa nih ngelokro ini? Ya, seperti itu. Jadi, insya Allah monggo bisa dicermati, bisa disimak lagi materinya malam hari ini. Insya Allah ini benar-benar jadi pondasi, jadi dasar. Insya Allah demikian ya Bu Syarah ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sarah untuk sharingnya. Kita akan lanjut kepada Raisen yang ketiga, Bu Eni ya, Berkah Mulia Bahagia. Silakan Bunda.
Silakan Bu Eni untuk bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kan, Silakan. apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Silakan Bunda, monggo. Di sini saya mau berbagi kebahagiaan. Mungkin dari cerita saya ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara yang lain. Amin, amin, amin. Silakan Bunda, monggo. Karena apa yang saya sudah dapat wasilah dari Manut Quran itu luar biasa. Asal kita mau praktek, kuncinya di situ. Apa yang diajarin sama Kang Udin, kita praktek. Kita coba praktek, walaupun pahit. Jadi, apa ya, Kang, kalau seperti kita mau melahirkan, kan harus sakit dulu. Kalau nggak sakit, nggak keluar bayinya. Nah, jadi Iya benar. Kalau takut seperti sakit, itulah ujian. takut sakit Iya, nanti nggak hamil. Ada nggak orang. keluar-keluar. Nggak Ya, lahir-lahir bayinya. Jadi seperti itulah ujian gitu loh. Apa sih persoalan gitu. Kita harus hadapi gitu loh. Kalau setelah kita hadapi, kita lalui prosesnya, baru akan dapat manisnya gitu. Apa yang akan Allah kasih itu nanti baru kita rasa, baru kita dapat, baru kita rasakan. Tapi harus dilewati. Pas ditagih orang, dihinakan, dipitnah, dijolimi, di semuanya itu tetap harus dilewati gitu. Kita mensiasatinya itu tadi, seperti kata Kang Udin tadi, kita harus kuatin dulu akidahnya, keyakinannya gitu. Jangan kita belum kuat, kita sudah belajar amalan panjang-panjang, nanti pada saat nggak tercapai kita kecewa, jadi putus asa gitu sama Allah. Jadi mindset yang seperti Kang Udin tadi bilang itu benar gitu loh. Jadi saya sudah ngalamin Bu Saro, Ibu sebelumnya juga gitu, yang gali lubang tutup empang itu saya sudah ngalamin gitu. Jadi hutang dengan berhutang itu saya sudah ngalamin. Jadi seperti saya waktu pertama belajar manut Quran, Kang Udin bilang jangan bayar hutang dengan berhutang. Itu saya praktekin. Jadi mau seperti apapun orang datang menghinakan saya, apapun itu, saya bilang saya belum punya uang. Saya niat bayar, demi Allah saya niat bayar. Tapi saya minta sabar. Tapi sebelumnya saya tempuh itu jalur manggit yang diajarin Kang Udin itu. Jadi saya tidak berbilang, nggak berbilang 40 hari selesai, enggak. Apa sih hajat yang khusus diajarin Kang Udin itu setiap hari saya kerjakan, nggak ada batasan ini itu. Pokoknya sebisa begitu saya bangun, saya lihat waktunya cukup, saya kerjakan. Gitu. Saya hanya belajar istiqomah gitu, karena saya sudah merasakan luar biasa manfaatnya. Jadi benar kata Kang Udin, hutang itu harus dibayar. Gitu. Tapi kita harus yakin dulu, yakin bahwa Allah akan selesaikan. Jadi sekarang saya Kang jauh lebih tenang, lebih tenang. Satu demi satu persoalan hutang terselesaikan. Saya lihat dulu Alhamdulillah. mana. Yang terpenting mana? Oh ini yang riba, yang ada ribanya. Itu yang saya duluan kan yang ada riba. Udah selesai yang ada riba, baru yang di sekitar kayak utang warung itu saya selesaikan. Setelah itu saya bayar, saya nggak mau lagi Ustadz, nggak ada beras pun saya nggak mau ngutang ke warung. Saya diem aja, tunggu aja. Nanti Allah datang pertolongan, itulah yang saya pakai gitu. Berapapun yang dikasih, karena sekarang alhamdulillah udah nggak kerja lagi nih Ustadz. Iya, iya. Jadi berdua suami secara logika pemikiran manusia tidak ada penghasilan. Tapi suami eh, memperjuangkan agama Allah, insya Allah Allah tolong. Saya Amin, lagi amin. belajar dikit-dikit dari yang Ustadz kasih itu saya pelajari bagaimana gitu. Pikir saya begitu sudah ada ininya baru nanti saya bergerak. Tapi saya sudah mulai pelajari ke bawahnya seperti apa gitu. Ya, ya. Karena apa ya namanya seperti itu, kalau kita mau hijrah ya hijrah total gitu. Sholat tobat seperti yang Kang Udin ajarin,
setiap malam saya diluin dengan tobat. Udah sholat tobat, baru saya sholat hajat. Baru saya tahajud. Baru saya witir. Gitu. Setiap hari saya baca Quran. Yang pasti itu, istighfar 1000 itu dan salawat 1000 itu luar biasa. Luar biasa. Saya pernah alami. Jadi saya pernah satu hari itu nggak ada sama sekali. Jadi kami tuh sampai lapar ya. Suami belum pergi, nggak ada. Tapi nggak ada beras, nggak ada apa. Saya diem. Saya cuma modal tasbih. Saya wudhu, saya duduk, saya duduk. Saya kerjain itu zikir. Satu kali duduk 1000 itu saya kerjain. Ada aja kan pertolongan itu. Ya walaupun tidak banyak ya 100, 200. Cuma kan Allah tahu hari itu kita butuhnya berapa gitu loh. Kata Allah hari itu Insya butuh Allah. kamu untuk ini, untuk beli telur, beli beras, untuk ini gitu loh. Jadi kalau kita bilang saya maunya sekian puluh juta Allah, sebetulnya itu nafsu ya Ustadz ya. Ya. Bukan apa ya, keinginan itu gitu, bukan kebutuhan gitu. Dan Allah kasih itu butuh. Jadi ya itu saya hanya sekedar berbagi. Yang pertama, jangan takut Bu. Jangan takut Bunda dengan yang namanya rentenir. Yang butuh itu mereka, bukan kita Bun. Kalau kita belum dapat uang, kita yang butuh mereka. Tapi setelah uang mereka kita pegang, mereka yang butuh kita. Mereka pengen uang mereka dikembalikan. Jadi nggak usah takut. Kalau yang namanya hutang itu bukan perkara yang polisi juga males berhubungan kalau mau ngurusin yang dengan hutang itu pasti mereka bilang selesaikanlah secara kekeluargaan. Karena saya pun pernah ngalami di fase itu gitu. Akhirnya seperti itu. Bunda Saro, Bunda yang lain pun jangan pernah takut dengan itu hutang. Yang penting Bunda berniat, berazam sama Allah akan menyelesaikan semua itu. Gitu. Niatnya mau bayar, bukan mau kabur kemana-mana. Udah itu doa, minta sama Allah supaya Allah jaga. Jangan pernah putus doa itu. Sholat tobat yang pasti gitu. Satu, seperti yang Kang Udin ajarin waktu itu, seperti ngebuka Kang? Perisai ya Kang. Iya. Rezeki dibuka satu-satu biar keran air itu masuk gitu kan. Ya satu-satu yang dibuka itu ya dosa. Itu saya belajar dari Kang Udin itu. Jadi setiap sholat tobat itu saya flashback ke belakang. Dosa apa yang pernah saya perbuat. Saya ucapkan, saya buka satu-satu, ya Allah. Mungkin saya pernah berbuat dosa syirik, ya Allah. Kan kita nggak tahu ya Kang. Iya. Pernah pergi, namanya masih gadis dulu, pernah ke dukun, pernah apa, ikut-ikut kawan Iya, kan. iya. Udah tuh kita pernah pacaran, itu kan jinah pacaran itu, walaupun cuma gandeng tangan pergi, terus durhaka sama orang tua, mungkin kita pernah ngomong kasar segala macam, semuanya dibuka gitu. Setelah itu plong, lepas gitu, dibuka semua gitu. Setelah tobat terus niat hijrah ya hijrah gitu. Gimana cara bayar utang? Biar aja Allah yang ngatur. Mau diapain juga yakin aja sama saya Bu. Nggak ada Bu di penjara gara-gara hutang itu, nggak ada. Yang penting kita niat bayar. Apalagi kalau riba. Riba kan pasti kita udah bayar bunganya, udah bayar segala gitu sebelum-sebelumnya gitu. Setelah saya pernah menangis Ustadz. Saya baca ayat riba di Al-Baqarah. Lupa saya berapa ayatnya. Jadi di situ intinya setelah kita tahu bahwa itu riba, tapi kita masih melakukannya, maka berseliaplah mana bukan genderang perang ya, berperang melawan Allah dan Rasulullah. Itu saya nangis. Ya Allah, saya bilang, dosa saya, dosa amanah riba saya. Itu saya nangis Ustadz, saya ngedenger itu, Masya Allah, ya Allah. Nah dari situ saya berhenti. Ada rentenir satu datang seperti itu, saya bilang saya mau bayar, tapi saya nggak mau bayar karena saya tak nggak mau, nggak bisa, pokoknya dia bilang mau nujah lah, mau segala macam. Saya bilang kalau mau urusan itu terserah, saya bilang kayak gitu, siap-siap aja kalau mau lebih panjang urusan ini sebenarnya. Tapi saya niat mau bayar. Terus waktu hutang di bank Ustadz, karena saya
berhenti kerja masih ada hutang kan di bank itu. Bank juga gitu Ustaz mau nyelesain gitu. Saya bilang saya mau bayar, saya bilang, tapi saya mau bayar pokoknya aja. Saya nggak mau bayar dendanya. Nggak bisa, bukan sesuai dengan perjanjian. Iya, saya bilang gitu. Tapi kan itu apa namanya riba, saya bilang kayak gitu. Dan pasti tahu hukumnya. Maka kamu kan bapak kan Muslim, saya bilang kayak gitu. Saya mau bayar itunya. Nanti saya buat surat, saya bilang. Saya buat surat ke pihak bank gitu bahwa saya akan membayar, tapi saya mau bayar dari pokoknya. Bla 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 bla. Tapi saya bilang saya nggak mau bayar dengan mencicil, saya bilang gitu. Saya mau jual aset. Nah, kebetulan kan mau pensiun itu, pencairan pensiun itu harus ada kartu pensiun ya Ustadz. Ya. Nah, kartu pensiunnya itu ada dijaminkan di bank. Jadi saya buat perjanjian, mereka keluarkan kartu itu, nanti baru uang pensiun keluar saya lunasi gitu. Jadi lagi menunggu tahap apa pembalasan dari surat-surat itu Ustadz. Doain ya Ustadz, Ya, mudah-mudahan. amin, insya Allah lunas, amin, insya Allah ya. Nah, jadi satu-satu bisa lunas. Nah, udah tuh ada kabar baiknya, Ustadz. Saya pernah cerita sama Ustadz kan soal rumah yang Ya. saya mau kirimin surat itu, Ustadz. Ya. Jadi surat itu baru berbatas niat, belum saya buat, belum sampai detik itu belum saya buat. Kemudian saya ketemu sama pengusaha besar dari Jakarta lewat satu kajian. Ya qadarullah Allah temuin, saya cerita persoalan ini gitu. Terus kata dia, oh itu nggak bisa kayak gitu katanya, itu pidana urusannya katanya. Oh ada bukti begini benar sampai dia bilang, ya udah nanti temuin saya ya di Jakarta tanggal 18 kita ketemu insya Allah kata dia gitu. Nanti kita cari solusi untuk penyelesaian itu. Dia bilang gitu Kak. Ya Allah, sesuatu yang sudah saya pendam rasanya tidak mungkin gitu loh. Rasanya tidak mungkin akan keluar. Ternyata nggak ada yang nggak mungkin sama Allah. Ayat surat Ali Imran 26-27 yang Kang Udin ajarin itu terus yang saya pakai. Pada saat hati saya ragu, hati saya bimbang, saya baca itu. Saya baca itu sambil saya menangis karena saya tahu persis artinya di situ apa. Bahwa Allah akan memuliakan, Allah akan menghinakan, Allah kuasa memuliakan, Allah kuasa menghinakan. Allah kuasa untuk melapangkan, Allah kuasa untuk menyempitkan. Itu terus pada saat ya namanya iman ya Ustaz, kadang pada turun. Ya, pada saat betul. turun itu saya baca lagi itu. Saya baca surat yang saya harus tahu artinya. Kebetulan waktu di perinan zikir manut Quran itu kan ada ya Kang yang dikasih tema itu kan itu saya baca artinya gitu. Oh ini artinya gitu. Jadi setiap kali saya baca hati saya itu ingat artinya apa, pikiran saya. Oh ini artinya ini. Jadi saya lebih meresapi gitu. Harapan saya seperti itu. Untuk apa ya? Untuk membangun keyakinan dengan Allah itu kan memang tidak mudah ya Ustadz menghadirkan sesuatu gitu. Karena kebanyakan kita berpikir dengan logika. Sedangkan Allah itu kan goib, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba gitu. Dan pertolongan Allah itu pun datangnya akan goib juga. Jadi saya yakin itu. Contohnya punya saya Kang ini. Urusan rumah ini bayangin aja dari 2006 Kang. Nggak akan rasanya dengan logika nggak akan mungkin selesai. Saya nggak punya uang, saya nggak ngerti hukum. Tiba-tiba Allah pertemukan saya dengan pengusaha yang saya aja kenal juga tidak gitu. Kenal lewat kajian di satu masjid, kenal dengan tidak sengaja gitu. Amin. Insya Allah ya. Ada ujungnya. Terima kasih ya. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa sharingnya malam hari ini. Terima kasih Bunda, Insya Allah ya. Semoga Allah senantiasa jaga dan bisa istiqomah ya. Amin. Semoga Kang Udin sehat ya, Amin. Terima kasih doanya, Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saudara, terima kasih Bunda ini ya untuk sharingnya. Baik, kita akan bacakan yang di chat room ya. Ini ada berapa yang
Ucapan terima kasih. Ya, saya bacakan. Saya ambil yang pertanyaan ya dari Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, baru Waalaikumsalam. gabung. Izin tanya Ustadz, tolong diulangi lagi terkait dengan fondasi untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Oke. Ya. Baik, sedikit saya share ulang ya. Bentar. Ini ya. Ya, sedikit saya ulangi. Yang pertama adalah setiap hutang itu harus dibayar. Yang kedua, beban terbesar dalam hidup adalah hutang. Yang ketiga, cara selesaikan hutang itu sama ya. Mau hutang besar atau kecil sama. Yaitu dengan cara dibayar. Yang keempat, jangan selesaikan hutang dengan hutang lagi. Karena nggak akan pernah selesai ini hutang. Ya, makin banyak dan makin numpuk. Yang kelima, hadapi, jangan lari. Ya. Dan yang keenam, yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah demikian. Baik Ustadz, semoga bisa dipahami Ibu ya. Bu Siti Aminah. Siti Baik. Aminah ya. Kita lanjutkan ke sharing berikutnya. Ini ucapan terima kasih. Baik, saya lanjutkan yang berkaitan hutang, berkaitan dengan pertanyaan. Baik, nanti sharing dari Bunda. Ya, ini sharing untuk sama-sama rasakan kebahagiaan. Oke, lanjut. Ya, luar biasa. Ini dan tanya ya, dari Bu Heria Tamrin. Bismillah, mau nanya Kang Kusir dan Pak Ustadzuddin, kalau mau ikut yang dibimbing langsung dengan Pak Ustadz selama 40 hari, gimana caranya? Saya udah beli bukunya hampir setahun, tapi saya masih susah untuk istiqomah. Silakan Ustadz. Ya, kalau setahun berarti kan sudah informasi ini sudah lama kami sampaikan ya. Jadi sudah kami sampaikan nama programnya adalah program Challenge Manut Quran. Jadi program ini kami tujukan bagi teman-teman yang memang tidak bisa menjalankan secara mandiri. Kan ada orang yang begitu baca, paham, bisa ngamalkan sendiri. Tapi ada juga yang tidak paham, tidak bisa mengamalkan sendiri, butuh pengawasan. Nah, itu maka program itu kami sampaikan. Dan sekarang ini program terakhir di tahun 2023. Ya, challenge terakhir. Dan setelah ini insya Allah tidak ada challenge lagi, tapi akan kami keluarkan program yang terbaru. Nah, insya Allah silakan disimak terus ya, sehingga biar tidak ketinggalan infonya. Insya Allah demikian. Baik, demikian Bu Heria Tamrin ya, silahkan hubungi ya nomor yang ada di admin ya, ataupun silakan mengikuti grup-grup Manut Quran. Insya Allah nanti ada info-info terkait dengan program-program yang akan kita sharingkan ya. Jika Ibu mendapatkan informasi kajian online, berarti ada info-info lainnya juga yang akan bisa kita sharingkan dan nanti bisa didapatkan. Kita lanjut ke chat dulu ya, mohon maaf untuk yang bertanya langsung karena timing atau waktu, ini kita fokuskan ke yang chat. Ini luar biasa, Masya Allah yang sudah ikut. Ini ada sharing dari Bunda Dewi ya. Assalamualaikum, saya Umi Sakura dari Kalsel. Mohon izin, mohon maaf, salam sehat dan salam hormat untuk Ustadz dan salam persaudaraan untuk semuanya. Seperti apa yang Ustadz ceritakan persis, apa yang terjadi pada saya terlilit hutang riba, di mana dana pinjaman itu sebenarnya bukan untuk keperluan pribadi, tapi untuk perawatan dan pengobatan. Umi saya yang sudah lebih 6 tahun tidak bisa jalan, hanya di tempat tidur, dan sekarang beliau makan dengan selang. Buang air kecil dengan kateter, sampai sekarang hutang saya berkisar hampir 600 jutaan.
Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah dipertemukan dengan Ustadz dan teman-teman yang luar biasa ini, saya kuat, saya yakin pasti Ustadz bisa membimbing langsung dengan praktek, langsung agar saya bersama teman-teman yang sama dengan saya bisa terhindar dan lunas dengan hutang-hutang. Amin, amin, insya Ya, Allah ya. amin, amin. Baik. Oke. Baik, semoga dimudahkan ya, Bunda ya. Baik, ini dari Bu Novianti sharing. Alhamdulillah sejak mengikuti ikhtiar langit yang saya rasakan saat ini, satu, semakin dekat sama Allah. Dua, ibadah semakin terarah dan tepat waktu. Tiga, ketenangan hati. Empat, pertolongan Allah itu nyata sesuai kebutuhan. Alhamdulillah beberapa kali Allah bantu tepat waktu sesuai kebutuhan yang saya minta sama Allah. Semakin yakin akan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Amin, amin, insya Allah. Ya, baik. Amin. Ini Assalamualaikum Ustaz, mau dikirim nanti video rekaman Zoom yang malam ini. Ya, jadi insya Allah nanti kita share untuk Ya, Zoom insya di Allah. YouTube ya. Silakan nanti buka YouTube Manut Quran atau Kang Udin nanti insya Allah bisa dibuka. Ya, sharing yang lainnya ya ini semoga istiqomah ya dalam menyelesaikan urusannya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Bu Wapon ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika kita hutang ke lembaga karena ada asuransi jika kita meninggal lunas hutangnya. Boleh tak? Ya, oke ya. Baik, itu nanti kembali ke akadnya masing-masing ya. Berarti di situ kan ada nilai asuransinya. Nanti akad asuransinya seperti apa? Itu sebenarnya sudah tertuang di apa namanya? Ada di form kesepakatan. Nah, harusnya nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi ya. Jadi kalau hanya pertanyaannya sekedar seperti ini, kami belum mengetahui itu akadnya seperti apa, kemudian model pelaksanaannya bagaimana, ini yang belum kami pahami ya. Sehingga ini yang bisa kami jawab dulu. Silakan nanti bisa dipelajari kembali terkait dengan teknis-teknisnya. Itu ada di klausal apa namanya? Ada itu di pasti waktu apa namanya awal itu ada tanda tangan. Nah, kebanyakan dari kita teman-teman itu pada mitra apa namanya mitra bank atau mitra koperasi rata-rata tidak membaca klausal kerjasama, klausal aturan main di situ. Seringkali begitu ya. Insya Allah demikian. Ustadz, ya. Jadi ketika kita kerjasama ya dengan lembaga keuangan, silahkan dicermati akad-akadnya ya, agar nanti kita bisa mudah juga untuk eh, memberikan pertimbangan ataupun dalam rangka penyelesaian untuk kepentingan-kepentingan kita. Baik, untuk chat cukup ya, mohon kami batasi untuk chat cukup karena acara sudah akan segera kita selesaikan dan kita akan menyelesaikan dari yang Raisen. Insya Allah dari Bu Heria Tamrin sudah bisa menangkap ya apa yang tadi kita jawab. Sudah cukup ya Bu Heria Tamrin ya, atau ada yang mau disaringkan? Iya Pak Kang, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Kalau dibolehkan saya ingin berbicara sedikit dengan Pak Ustadz Udin sebelum diakhiri Zoom-nya. Ya, silakan Bunda, monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Heria Tamrin Pak Ustadz. Saya asal dari Sulawesi Selatan di Kota Pangkep. Ya, waktu itu memang waktu saya ketemu dengan di FB kalau tidak salah ada yang sharing bukunya Pak Ustadz. Nah waktu itu memang dalam keadaan yang terpuruk, sangat terpuruk banget waktu itu Pak Ustadz, dengan kondisi yang kami lagi hijrah, suami istri saya dan suami itu lagi hijrah karena waktu itu kami sudah di titik yang terendah banget, tapi kami juga tidak mau utang lagi Pak Ustadz gitu. Karena kami sudah tahu hukumnya riba bagaimana. Kami sudah pernah ikut seminar-seminar juga tentang pola-pola pertolongannya Allah. Jadi dan pada saat kami hijrah itu Pak Ustadz betul-betul cobaan kami bertubi-tubi. Penagih bank itu dari beberapa bank hampir dalam 1 minggu itu bersamaan datang dan kami tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membayar tagihan bulanannya pun kami tidak sanggup.
Dan waktu itu saya ketemu dengan postingan di FB dengan bukunya Pak Ustadz. Jadi saya belilah bukunya Pak Ustadz, saya pesan dan dimasukkan ke grup Manut Quran. Beberapa bulan sempat saya ikuti Pak Ustadz, tapi mungkin saya jalankan, saya sholat tahajud. Alhamdulillah suami saya juga sudah rajin ke masjid sholat. Yang tadinya rumah kami dekat sekali dengan masjid, tapi karena mungkin masih memikirkan dunia Pak Ustadz, kadang suami saya karena capek pulang kantor dia tidak ke masjid walaupun sudah azan. Tapi alhamdulillah sekarang ini hampir 1 tahun kami mulai hijrah. Alhamdulillah setiap masuk waktu sholat suami saya sudah ke masjid, alhamdulillah, dan itu semua kita syukuri Pak Ustadz. Dan tetapi yang ingin saya tanyakan itu kenapa saya tidak bisa istiqomah Pak Ustadz, padahal saya sudah merasakan kalau Allah itu sayang banget sama saya. Kalau saya sholat tahajud Pak Ustadz, sehari saja saya tahajud, Allah tuh langsung kabulkan apa yang saya minta Pak Ustadz. Saya sangat sadar Allah sayang banget sama saya Pak Ustadz. Allah selalu ada buat saya, tapi gitu Pak Ustadz, saya selalu kayak saya solim terhadap diri saya sendiri. Dan pada saking sayangnya Allah sama saya, kalau saya lupa, seperti kayak misalnya kayak ini kan sekarang situasi saya lagi tidak sholat Pak Ustadz. Dan tadi siang kalau saya tidak sholat itu kayak saya bingung juga mau ibadahnya seperti apa. Saya cuma bisa berzikir walaupun zikirnya juga tidak istiqomah gitu Pak Ustadz. Mungkin karena sibuk kerja, membereskan rumah, ngurus anak, suami. Dan pada saat itu kayak cobaannya tuh datang lagi gitu Pak Ustadz. Tadi aja yang pihak bank sudah, kalau saya istiqomah saya sholat tahajud nggak pernah datang, tadi datang lagi ke rumah Pak Ustadz. Dan tiba-tiba Allah bantu saya lagi, saya ketemu dengan, saya buka chat, saya pas dapat kajiannya Ustadz ini, padahal sebelumnya saya tidak pernah buka grup lagi Pak Ustadz. Tapi Allah bantu saya di sini Pak, dan koma sama saya yakin ini jalannya Allah. Kalau mempertemukan saya lagi dengan Pak Ustadz di sini, saya ingin tahun saya lunas utang Pak Ustadz. Tahun Amin, 2024 amin, saya insya ingin Allah. sudah bebas dengan utang riba ini Pak Ustadz. Amin, Kalau amin, bisa insya saya Allah. dibantu dengan suami, karena saya sudah yakin Pak Ustadz pertolongan Allah itu dekat sekali, cuman istiqomahnya saya yang susah. Padahal Allah tuh karena saking sayangnya, jadi kalau saya tinggalkan sedikit saja berleha-leha dunia begitu Pak Ustadz, langsung ditegur saya langsung sama Allah. Jadi saya ingin mulai lagi dari awal Pak Ustadz. Bukunya Pak Ustadz juga saya minta maaf, saya juga berapa bulan ini sudah tidak pernah buka, dan mungkin ini teguran lagi, dan Allah tunjukkan jalan. Bismillah, semoga ya Allah, semoga Pak Ustadz ini jalannya Allah ingin melunasi utang saya segera dan Amin, membuat amin, saya insya Allah. istiqomah. Amin. Dan saya juga tadi pas mendengar sharingnya Ibu yang pertama tadi itu, langsung saya bilang ya Allah ya, ini kesalahan saya, benar-benar saya zolim, saya sudah tahu jalannya tapi saya menganggap sepele persoalan ini Pak Ustadz, dan saya ingin istiqomah mulai hari ini. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Sekian, terima kasih banyak. Minta maaf karena sudah mengambil banyak waktu untuk curhat sama Pak Ustadz. Amin, amin, Assalamualaikum insya Allah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Allah masih mengingatkan kita ketika kita masih di dunia. Coba bayangkan ketika kita diingatkan oleh Allah ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Artinya ketika sekarang di dunia diingatkan oleh Allah, berarti Allah kasih kesempatan tuh buat kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk istiqomah, ya kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kita komitmen
untuk senantiasa bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah ya, dengan bersama-sama dalam komunitas yang baik, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, insya Allah itu akan menguatkan diri kita. Bersama-sama ya, insya Allah kita akan belajar bareng, sama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah ya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih sharingnya Bu Heria ya. Semoga dimudahkan dan kita tetap dalam lingkaran untuk bersama-sama saling menguatkan satu sama lainnya dan nanti segera terselesaikan keperluan-keperluan kita. Baik, terakhir sharing dari Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Bu Ayu, ada yang mau disaringkan? Silakan. Oke, Bu Ayu. Belum ya. Terakhir ya, Bu Siti Aminah, silakan disaringkan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Baik, nanti silahkan ya, Bu Bunda Ayu, nanti Bu Ayu Siti ya. Aminah. Ya, terima kasih Ustadz dan Gus Abi semuanya. Dengan ucapan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hambamu bisa bertemu kembali, bisa mendengarkan kembali tausiah dari Ustadz semuanya. Terima kasih Ustadz, dengan sudah membimbing kami sekeluarga dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kami. Terkait dengan hutang piutang, Ustadz, terus terang, kami juga sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Terutama kami juga mengalami hutang tutup lubang, gali lubang itu adalah hal yang kami alami selama ini. Untuk itu, Ustadz, apa yang panjenengan berikan mulai dari kajian-kajian ini, mulai dari awal saya mengikuti panjenengan dari tahun 2022 itu sampai sekarang, baru sekarang ini, akhir-akhir ini saya mengalami meskipun banyak cobaan, terutama di dalam hutang piutang, Ustadz, kalau dihitung-hitung hutang-hutang saya lebih dari 800 juta, Ustadz. Semua hutang-hutang itu kami pergunakan untuk kami dan untuk memperbesar sekolahan kami. Awalnya memang kami tidak punya apa-apa, Ustadz, hanya tanah sepetak, dan itu saja dulu juga belinya lewat hutang bank. Sampai sekarang hutang-hutang itu masih ada. Dan di akhir ini betul Ustadz, apa yang panjenengan bicarakan, yang panjenengan tadi bicarakan, kalau kita hutang, gali lubang, tidak akan berkurang, tetapi tambah banyak, Ustadz. Karena banyak itulah, dengan kajian menurut Quran yang panjenengan berikan, saya mengikuti walaupun agak telat karena ada suatu hal, saya tetap mengikuti dan saya menjalankan apa yang panjenengan berikan, termasuk setiap pagi sehabis sholat subuh saya pasti membaca apa yang panjenengan berikan itu, Ustadz. Mulai dari zikir itu, satu buku itu saya baca semuanya. Untuk baca Qur'annya saya berusaha meskipun saya bacanya tertatih-tatih, Ustadz, terus terang saya masih belum bisa sekali karena saya dulu tidak mondok, Ustadz. Jadi saya belajarnya kurang untuk membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah meskipun 2 halaman, 3 halaman itu kami
saya lakukan setiap hari, Ustaz. Dan hati saya juga merasa tenang, meskipun saya harus menyelesaikan semua hutang-hutang itu. Dan setiap bulan, Ustaz, setiap bulan, kalau saya hitung dalam satu bulan itu, ada 8 poin yang harus saya selesaikan. Jadi ada 8 tanggal yang harus saya selesaikan. Tapi saya yakin, Ustaz, Allah akan berikan semuanya. Tapi mohon maaf, Ustaz, Allah berikan itu kepada saya. Tapi begitu saya butuh, Ustaz, besok harus bayar si A, harus bayar ini, harus membiayai anak saya di pondok juga. Itu tahu-tahu saya diberi kemudahan untuk hutang ke teman, hutang ke yang lainnya, terus hutang ke koperasi saya sendiri, Ustaz. Maksud saya hutang di koperasi guru-guru gitu. Itu gimana ya, Ustaz? Kalau tadi melihat hutang itu tidak akan habis kalau kita tambah hutang lagi untuk menutup yang ini, menutup yang satunya. Nah, sementara ini saya seperti itu. Mohon bimbingannya, Ustadz. Saya harus bagaimana? Saya ingin keluar dari semuanya ini. Saya dengan suami sudah bertekad ingin keluar. Dan saya hanya satu yang bisa saya tunggu-tunggu. Sebentar lagi, 2 tahun lagi suami akan pensiun, Ustadz. Saya sudah bertekad dengan uang pensiun itu juga akan membayar semua hutang-hutang yang selama ini. Tolong bimbingannya, Ustadz, untuk itu gimana saya membayar hutang dengan hutang sakti seperti itu. Yang sebetulnya harus tidak kami lakukan, Ustadz. Saya harus bagaimana? Sementara untuk pemasukan, saat ini saya tidak ada, Ustadz. Karena saya juga di sekolahan, yang di sekolahan saat ini juga butuh uang. Sehingga saya kadang-kadang uang di rumah saya pakai di sekolahan. Begitu seterusnya, Ustadz. Ustadz, mohon maaf sekali. Terima kasih atas semuanya. Kepada teman-temanku semuanya. Saya selalu, setiap malam, selalu mendoakan semua yang ada di Manut Quran. Meskipun dalam challenge ini selesai dalam 30 hari, masih menunggu challenge yang berikutnya. Selama menunggu itu saya juga tetap mendoakan teman-teman yang sudah menulis doanya di Manut Quran. Meskipun di challenge yang pertama sudah selesai, mau challenge kedua, di jeda-jeda waktu itu saya masih berdoa seperti itu, Ustaz. Saya ingin kalau saya berhasil, teman-teman juga berhasil. Saya merasa senang kalau teman-teman sudah bisa melunasi semua amanah-amanahnya. Mungkin Allah juga akan melunasi amanah itu kepada saya, Ustaz. Sekali Amin, lagi amin, saya insya ucapkan Allah. terima kasih, Ustaz. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Siti Aminah, Allah itu menilai prosesnya. Ya. Sehingga proses yang kita lakukan, ibadah terbaik yang sudah kita kerjakan, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nilai kesempurnaan itu Allah yang tahu, bukan diri kita, ya. Kita cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saja. Insya Allah Allah akan nilai di situ. Jadi Allah itu menilai prosesnya. Dan nanti yang akan memberikan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sama seperti kita semuanya, terkadang kita melihat bahwasanya solusi dari Allah datang itu dengan menghadirkan orang-orang yang memberikan pinjaman. Seolah-olah itu kita anggap sebagai pertolongan. Apalagi pinjaman yang datang itu dengan bunga. Gitu ya.
Itu bukan pinjaman, bukan pertolongan sebenarnya. Itu adalah semu saja. Sehingga kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, bahwasanya ya sudah, yo wis gitu ya. Pokoknya yakin nanti Allah yang datang. Nah kalau kita nggak yakin ya kita ambil itu pasti tawaran-tawaran itu. Allah nggak jadi datang ya. Jadi kita itu kan begini, kita pengen minta tolong sama Allah. Allah sudah iyain, oke, saya tolong kamu, ya kan? Tapi Allah belum datang, Allah masih di jalan tuh. Kita udah minta tolong ke orang lain. Bagaimana Allah ngelihatnya? Waduh, dia udah nggak butuh saya ini. Ya sudah deh, saya pulang aja, nggak jadi tolong nggak gitu. Nah, Allah udah datang mau nolong gitu ya, tapi kita udah keburu dengan yang lain. Nah, ini sekarang seringkali apa namanya godaan-godaan ini datang dengan diri kita, ya kan? Merasa bahwa dengan adanya orang datang ngasih pinjaman itu adalah sebuah pertolongan, ya. Dan kita juga bisa belajar tadi dari Bu Eni tentang manajemen utang. Mana utang-utang dulu yang harus kita prioritaskan. Sehingga nanti jelas akan ketemu angka-angkanya, akan ketemu langkah-langkahnya. Insya Allah ya, yang harus dikuati lagi adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah bisa nolong diri kita. Utang yang mungkin menurut kita itu sangat besar, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala utang itu sebenarnya sangat sangat kecil dan sangat mudah untuk Allah bisa membantu untuk menyelesaikannya. Oke, dan sekali lagi unproses tadi, proses yang kita lalui ketika ketemu dengan titik seperti ini lagi, ya berhenti untuk tidak nutup utang dengan utang lagi. Nanti jadinya seperti yang disampaikan Bu Eni tadi, gali lubang, tutup empang. Nggak kelar-kelar ya gitu ya. Insya Allah ya kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa kita dikuatkan betul oleh Allah, senantiasa dibimbing dan dibantu untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah kita. Insya Allah demikian Bu Siti Aminah. Baik, terima kasih Bu Siti Aminah untuk sharingnya. Semoga bermanfaat dan dimudahkan segala urusannya. Baik, terakhir Bu Ayu, silahkan untuk sharingnya, saya buka mic-nya. Silahkan Ibu Ayu. Oke, saya buka mic-nya. Ya, mohon maaf ini mic-nya sebenarnya bisa juga dibuka dari Zoom Ibu, cuma ini untuk mic dan lainnya sebenarnya bisa dibuka langsung Ibu dari Bu Ayu. Ini dari kami juga coba klik tapi belum bisa terbuka. Bu Ayu bisa membuka dari tanda mic di pojok kiri bawah, Bu. Itu ada tanda mic, bisa diklik untuk silangnya bisa terbuka. Tidak bisa ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Mohon maaf, berarti ya ini mohon maaf kalau belum bisa Ibu. Dari kami juga sudah mengusahakan untuk membuka tapi tidak bisa ya. Mungkin ada kendala secara teknis. Mungkin bisa ditulis melalui chat Ibu. Karena dari kami juga tidak bisa membuka, mengklik dari mic yang ada di Ibu. Barangkali di settingannya Gus yang di sana ya. Mungkin ya settingannya Ibu Ayu mungkin ya. Di kami sudah kami usahakan untuk dibuka tapi tidak bisa juga. Atau dicolokannya ini yang mungkin ya. Kalau ingin sharing bisa lewat chat dulu Ibu. Kalaupun belum, mungkin insya Allah nanti pekan berikutnya bisa kita agendakan untuk bisa sharing bersama di kajian ini ya.
Karena ini teknis di kami juga tidak bisa membuka. Dan yang tadi ibu yang lainnya tadi semuanya membuka secara mandiri ya. Nah, tidak ada di kami. Mohon maaf Ibu Ayu, kami tunggu kalau ada yang mau disaringkan lewat chat, kami tunggu. Mohon maaf ini ya. Ya, baik, berarti tetap tidak bisa. Mohon mungkin bisa nanti sharing di pekan berikutnya, ataupun nanti bisa langsung sharing dengan Ustadz Udin di forum konsultasi dan lainnya, untuk nanti bisa lebih jelas untuk sharing-sharingnya. Waktu menunjukkan pukul 22:12, ini sudah lebih dari waktu yang kita sepakati. Bapak Ibu mohon maaf, untuk sharing di forum kajian malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah nanti kita bisa sharing lagi di pekan berikutnya, ya. Insya Allah nanti dengan materi tema yang lebih menguatkan, melanjutkan dari materi-materi yang sudah kita hadirkan di malam hari ini dan di malam-malam berikutnya. Insya Allah materi cukup untuk malam hari ini ya Kang ya. Insya Allah ya. Ya, insya Allah cukup. Baik, cukup. Terima kasih pada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah sharing ya, di malam hari ini, luar biasa, memberikan semangat motivasi bagi kita semuanya. Insya Allah ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka solusi ya atas apa yang menjadi permasalahan kita ini akan semakin terbuka lebar untuk terselesaikan. Ya, kita yakini, kita sadari bahwasanya sumber penyelesaian adalah dari Allah. Ya, kita sebagai manusia yang khilaf tentu harus banyak memohon ampunan agar nantinya Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Baik, kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kajian online malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan berikutnya dengan semangat dan insya Allah solusi-solusi yang terbaik. Dari kami, mohon maaf jika banyak kurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.